Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersua dengan saya dalam sesi Tadarus Tursyadu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita bersama untuk sejenak melihat realitas pemuda remaja kita sekarang ini. Betapa kalau kita lihat kenyataan yang ada, sesungguhnya anak-anak kita, pemuda remaja kita hari ini itu sangat jauh dari ekspektasi orang tua, sangat jauh dari harapan ideal orang-orang tua. Tidak sedikit di antara mereka yang terlibat dalam tawuran, aksi-aksi tawuran, anarkisme. Juga tidak sedikit di antara mereka yang ikut dalam pergaulan seks bebas, narkoba, dan seterusnya. Tetapi realitas ini tidak serta-merta kemudian membuat kita hanya untuk menyalahkan anak-anak kita. Menyalahkan mereka, menyudutkan mereka, itu bukan jalan keluar. Karena realitas potret buruk mereka ini tidak dapat kita pisahkan dari pola asuh kita sebagai orang tua. Maka realitas ini sejatinya sebagai bahan introspeksi diri buat kita sebagai orang tua. Jadi tidak melulu hanya menyalahkan anak, tapi bagaimana kita mengintrospeksi diri kita. Sudah sejauh mana pola asuh yang kita lakukan. Di dunia ini, jika kita merujuk pada hasil riset Diana Bamrain, paling tidak ada 4 model parenting yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Pertama, authoritarian parenting. Ini adalah model pola asuh yang authoritarian. Authoritarian itu di mana orang tua menjadi pusat dari segala kendali anak-anaknya. Anaknya mau kemana harus izin orang tua. Anaknya mau jadi apa harus ditentukan orang tua. Mau kerja di mana, mau nikah dengan siapa juga ditentukan oleh orang tua. Masa-masa ini di masa silam pernah ditampilkan dalam sebuah kisah film seperti film Siti Nurbaya yang menunjukkan bagaimana dia harus menikah dengan orang yang dipaksakan orang tuanya. Meskipun film itu seolah-olah menceritakan kisah di masa lampau, tetapi realitas atau fenomena seperti itu juga masih sering terlihat di zaman sekarang. Jadi itu yang disebut dengan pola asuh authoritarian parenting ya. Nah, yang kedua itu permissive parenting. Permissive parenting ini posisi orang tua lebih sedikit cuek kepada anak-anaknya ya. Tetapi mereka tidak hilang tanggung jawab. Nah, jadi ketika anak-anaknya ingin HP, dibelikan HP, lalu dibiarkan main. Orang tuanya sibuk dengan kegiatan sosial medianya sendiri, anak-anaknya sibuk dengan HP-nya sendiri, sampai kemudian kadang-kadang dia tidak sadar anaknya sudah jatuh, anaknya sudah di dalam parit. Tapi kemudian kalau HP-nya rusak dibelikan lagi, itulah bentuk tanggung jawab si orang tua. Nah, itu model yang permisif ya. Sudah lebih buruk sedikit dari authoritarian tadi. Nah, lalu kemudian ada yang lebih efektif ini, yakni authoritative parenting. Authoritative parenting ini adalah pola asuh yang mendistribusikan tanggung jawab dan kemandirian kepada anak-anaknya, tetapi tidak melepas kendali dan edukasi dari anak-anaknya. Nah, ini memang memberikan kebebasan, memberikan kemandirian, tetapi dia tidak melepaskan kendali dan edukasinya. Dia memberikan edukasi, dia memberikan larangan-larangan tertentu, konsekuensi-konsekuensi dia gambarkan supaya anaknya ini tahu jika dia melakukan tindakan A konsekuensinya apa, sehingga dia bisa bertanggung jawab atas berbagai konsekuensi yang terjadi itu. Jadi begitu ya kalau authoritative parenting.
Selanjutnya itu adalah involved parenting. Involved parenting ini lebih buruk dari permissive ya, karena ini adalah jelmaan lebih buruk dari permissive parenting. Ini benar-benar di mana orang tua sangat cuek terhadap anaknya. Dia tidak peduli. Bahkan manifestasi paling buruk dari involved parenting ini adalah di mana orang tua pada kebutuhan pokok anaknya sendiri tidak peduli. Orang tua ini sibuk dengan berbagai aktivitasnya di luar, baik itu dalam konteks kerja, sosialitanya dan seterusnya, sampai tidak punya kepedulian lagi, tidak punya atensi lagi terhadap perkembangan anak-anaknya. Ini yang paling buruk dari penjelmaan permissive parenting tadi. Nah, jadi dari 4 ini silakan ya, kita introspeksi diri kita masing-masing, ambil kesempatan untuk merenung kira-kira kita sebagai orang tua sedang berada dalam posisi pola asuh yang seperti apa. Maka kalau saya ditanya kemudian dari antara 4 model parenting itu mana yang lebih baik dan cocok dengan konsep Islam, itu yang lebih baik dan cocok dengan konsep Islam itu adalah authoritative parenting. Karena Islam misalnya itu yang sering kali dalam konteks pola asuh keluarga itu dirujuk kepada Luqman yang diabadikan dalam Al-Quran. Pola asuhnya itu paling sering dirujuk pada surat Luqman ayat 12 sampai 19. Itu menunjukkan meskipun Luqman memberikan kebebasan, kemandirian, dan tanggung jawab kepada anak-anaknya, tetapi Luqman juga tidak lepas kendali. Luqman sering memberikan edukasi, anjuran, dan juga larangan-larangan kepada anak-anaknya. Di dalam beberapa ayat itu nampak sekali bagaimana Luqman misalnya la tusyrik billah, melarang anak-anaknya untuk mempersekutukan Allah. Bagaimana Luqman menganjurkan anak-anaknya untuk wa wassaynal insana biwalidayhi, berbuat baik kepada orang tuanya selagi orang tuanya itu mengajak kepada kebaikan. Kemudian juga bagaimana Luqman itu menyerukan supaya aqimis shalah, mendirikan salat, menyerukan supaya wa'mar bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Jadi menyerukan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Kemudian juga dilarang oleh Luqman supaya wala tusair khaddaka linnas, supaya kita anak-anaknya itu tidak memalingkan wajah dari orang lain. Itu berarti supaya anak-anaknya lebih ramah kepada orang lain. Kemudian wala tamshi fil ardi marha, jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Itu menunjukkan bahwa dia tidak ingin anak-anaknya ini menjadi celaka, dipukuli orang, dikeroyok orang hanya karena keangkuhannya dalam berjalan dan seterusnya. Kemudian juga ya menganjurkan supaya anak-anaknya ini tidak menjadi orang yang suaranya terlalu keras dalam berbicara. Suaranya sejatinya harus menjadi anak-anak yang bersuara lemah lembut. Inilah yang menurut saya menjadi indikator ya kenapa kita menyebut bahwa Islam itu sejalan dengan konsep authoritative parenting, atau yang sering disebut orang juga democratic parenting. Karena pola asuh Islam itu memang sangat demokratis sekali. Maka mari kita rujuk cara-cara dan konsep-konsep bagaimana Luqman itu membangun pola asuh kepada anak-anaknya, supaya kita berhasil membangun generasi-generasi yang qurrata ayun. Generasi qurrata ayun itu adalah generasi yang menjadi cenderamata bagi umat, bangsa, dan agama. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jadikan momentum ini sebagai momentum introspeksi diri sebagai orang tua, sehingga ke depan kita bisa membangun pola asuh yang lebih baik, terutama dalam konteks penelitian Diana Bamrain itu, bagaimana kita membangun pola asuh yang authoritative parenting, pola asuh yang democratic parenting, supaya generasi-generasi yang kita lahirkan adalah generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang kuat, yang dalam konsep Islam disebut dengan qurrata a'yun. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.